Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Oktaviansa dengan NIM 22073012. Bila pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah overhaul yang saya praktikum sebelumnya. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan sendiri yang saya pakai seperti kunci toolset, kunci seperti kain lap kayak lemari penyimpan dan troli, oil can, dan kunci-kunci spesial tool yang digunakan seperti pallet spring kompresor, kunci untuk membuka piston, dan lain sebagainya. Untuk keselamatan kerja sendiri pada praktikum kali ini yaitu yang pertama menggunakan baju praktikum lengkap, yang kedua menggunakan alat-alat sesuai dengan kebutuhannya, yang ketiga jangan banyak bercanda-canda dalam mengerjakan praktikum. Selanjutnya dari overhaul sendiri yaitu pengertiannya, teori singkat yang perlu dipahami yaitu overhaul atau biasa disebut dengan turun mesin, yaitu langkah pembongkaran pada mesin agar mengetahui kerusakan lebih teliti. Untuk overhaul sendiri tujuannya yang untuk agar mesin kita lebih bagus dalam beroperasi dan lebih nyaman dalam menggunakan mesin kendaraan tersebut. Ciri-ciri yang harus di overhaul yang pertama yaitu keluar asap putih dari knalpot, yang kedua busi basah karena oli, yang ketiga air radiator bercampur dengan minyak, yang keempat kebocoran pada ruang pembakaran atau kompresi. Selanjutnya untuk yang harus kita siapkan terlebih dahulu yaitu seperti yang di depan saya, engine stand Toyota Colte 4G41. Yang pertama lepaskan kabel-kabel sistem pengisian, pengapian, dan kelistrikan. Selanjutnya yang kedua, buka bagian mesin bagian atas terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan kepala silinder atau cylinder head. Yang selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu lepas karburator, platina, dan throttle. Dan bagian samping kanan yang harus kita lepas yaitu seperti kipas radiator, bagian mesin seperti selanjutnya yaitu yang harus kita bongkar yaitu pan bel untuk bagian sebelah kanan, dan sebelah kirinya yaitu ada gigi transmisi, dan bagian depan sendiri ada seperti kayak dinamo starter dan seperti klep intake manifold. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam overhaul sendiri yaitu sebelum kita overhaul, posisikan dulu piston pada kompresi 1 agar proses pembongkaran tidak rumit atau tidak susah. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu setelah dibongkar semua bagian komponen ini, kita harus membersihkan serta memeriksa komponen apakah masih layak dipakai, apa harus diganti. Selanjutnya yaitu pengukuran itu penting untuk proses overhaul, karena kalau komponen yang udah kayak tidak sesuai atau udah haus itu harus diganti, karena nanti akan mengganggu kinerja pada mesin sendiri. Selanjutnya setelah dibongkar, dibersihkan serta pengukuran, ganti komponen yang memang tidak bisa diperbaiki atau layak dipakai lagi dengan komponen yang baru. Seperti pada praktek saya sendiri yang kemarin terdapat banyak kerusakan atau pengukuran yang jauh melenceng dari standar, seperti ada baut kepala silinder yang memang udah dol atau tidak bisa dipakai lagi, dan terdapat juga pada seal klep udah bocor, dan
seperti kayak ring piston udah ada yang patah. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam overhaul yaitu pada bagian blok sendiri, apakah crankshaft masih bagus atau masih berfungsi seperti biasanya agar pengapian atau dorongan piston lebih optimal. Selanjutnya yang penting pada pemasangan untuk tadi udah pembongkaran, pemeriksaan serta pengukuran. Selanjutnya kita untuk masalah pemasangan dari mesin ini sendiri, yang paling terpenting yang harus kita perhatikan pada pemasangan ini yaitu bagian kayak gasket, bearing itu harus dicek terlebih dahulu, karena ada beberapa komponen mesin yang harus diganti gasketnya kalau udah dibongkar, yang bisa dipakai yang lama lagi, karena memang kalau dipakai lagi lebih ke cenderungan mesin akan bocor atau nanti akan berebes. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu pada penyetelan katup sendiri. Penyetelan katup kalau tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar dalam mesin ini sendiri akan menyebabkan kompresi lebih ke susah hidup mesinnya. Harus diperhatikan seperti yang pertama yaitu distributor atau pengapian pada sistem mesin ini sendiri. Jika distributor tidak sesuai pada penyetelannya seperti pada kompresi 1, nanti akan sulit untuk hidup mesinnya. Yang pertama seperti busi memang harus dicek itu terlebih dahulu, apakah api busi tiap 4 busi ini apakah apinya stabil atau ada atau tidak. Kalaupun apinya tidak stabil itu harap diganti agar tidak mengganggu sistem pengapian. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pada bagian selanjutnya untuk langkah pemasangan terlebih dahulu pastikan gasket terpasang rapat dan dikasih seperti lem steel. Kedua, pastikan pemasangan piston dengan menggunakan alat khusus seperti SST atau special pistol. Dan selanjutnya untuk bagian pemasangan klep atau cam rocker arm itu sesuai dengan spesifikasi. Untuk bagian pengetopan atau top kompresi 1 dan kompresi 4 jangan sampai terbalik. Untuk kompresi 1 ada bagian klep yang memang free, ada yang memang tidak bergeser atau diam. Selanjutnya untuk pemasangan sendiri seperti awal pembongkaran itu lebih ke kebalikan pembongkaran yang dilakukan, tidak terlalu banyak. Yang penting kesimpulannya, yang penting pada saat pembongkaran dan pemasangan semua komponen yang dipasang kembali itu sesuai dengan posisinya dan sesuai dengan spesifikasi atau komponen yang udah rusak udah diganti sebelumnya. Untuk kesimpulan sendiri pada praktikum kali ini banyak kesimpulan yang bisa diambil, yaitu pertama, mesin ini memang sebelum kami praktikum memang nggak bisa hidup atau memang mati total. Udah dicoba, untuk setelah kami perbaiki, alhamdulillah mesinnya udah bisa hidup juga. Banyak komponen yang kami ganti kemarin. Untuk selanjutnya terdapat juga kendala pada saat penghidupan mesin seperti api dari pengapian ini nggak tersalurkan atau memang nggak nyambung. Itu kemarin kalau itu masalahnya di bagian soket atau kabel, dan pada bagian top, mencari top kompresi 1 dan kompresi 4 kemarin terdapat juga kendala seperti pada kompresi 1 kemarin nggak sesuai dan kebanyakan klepnya pada
pada melenceng atau tidak seharusnya. Selanjutnya yang harus dicek sebelum mesin ini dihidupkan, yang pertama masukkan oli atau pelumas, yang kedua cek air radiatornya, apakah air radiator udah diisi atau belum. Selanjutnya cek pengapian, apakah pengapian dari platina ada apinya atau enggak, lebih ke distributor. Selanjutnya cek karburator, apakah minyaknya naik ke karburator atau tidak. Selanjutnya kalau mesinnya susah hidup lagi, cek pada bagian motor starter, apa motor starternya bergerak atau tidak. Langkah dalam pembongkaran atau bongkar pasang atau overhaul pada mesin engine stand di depan saya ini. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam penjelasan overhaul sendiri, saya minta maaf karena saya dalam tahap belajar juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.